Haleluya, puji nama Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Mari kita akan mendengar dan menikmati firman Tuhan yang saat ini saya beri tema Tuhan yang menyertai. Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian 31 ayat 29. Kejadian 31 ayat 29, demikian firman Tuhan. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Kalau saya baca dalam salinan bahasa yang mudah untuk dibaca, dikatakan seperti ini, aku berhak menyiksa engkau. Tetapi tadi malam Allah ayahmu datang kepadaku dalam mimpi. Ia mengingatkan aku jangan menyiksa engkau dengan cara apapun. Di ayat sebelumnya dari pasal ini itu menjelaskan Yakub telah bekerja keras di rumah Laban mertuanya. Jadi perkataan ini adalah perkataan dari Laban. Jadi Yakub ini sudah bekerja keras di rumah dari mertuanya yaitu Laban, tetapi Laban berbuat curang kepadanya sebanyak 10 kali. Itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau kita lihat di dalam ayat 6 dan ayat 7 dari Kejadian 31, dikatakan juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi di sini kita lihat, sekalipun Laban sudah berbuat curang kepada Yakub, tetapi oleh penyertaan Tuhan kepada Yakub, Laban tidak bisa berbuat jahat kepadanya. Sama halnya dalam ayat yang kita baca di ayat 29. Janji penyertaan Tuhan itu terus ada bagi Yakub saat ia disuruh Tuhan untuk pulang ke negeri nenek moyangnya. Yakub membawa semua harta kekayaannya, juga istrinya, yaitu anak-anak Laban. Dia pergi meninggalkan rumah Laban untuk kembali ke negeri nenek moyangnya. Dan ketika kabar Yakub telah pergi sampai kepada Laban, Laban mengejar Yakub selama 7 hari. Dan tentu itu dengan kemarahan. Kita lihat di ayat 22, 23 dan ayat 29. Kejadian 31 ayat 22, 23 dan ayat 29. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Kita lihat lagi ayat 29. Dikatakan aku ini berkuasa. Jadi ketika dia berjumpa dengan Yakub, dia katakan aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Atau aku ini bisa menyiksa engkau. Tetapi Allah melarang dia untuk menyiksa Yakub. Perkataan ini menunjukkan kalau Laban ini sangat marah kepada Yakub dan dia ingin berbuat jahat kepada Yakub. Tetapi sekali lagi hal itu, perbuatan jahat dari Laban yang dia sudah ada dalam pikirannya untuk mencelakai Yakub tidak terjadi kepada Yakub, karena Tuhan setia kepada janjinya untuk menyertai dan melindungi. Tuhan sendiri datang kepada Laban dalam mimpinya. Di ayat 24 kita lihat ayat 24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam satu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Kalau kita melihat dalam salinan-salinan terjemahan yang lain, jangan engkau
mengatai Yakub dengan perkataan yang jahat. Jangan engkau menyiksa Yakub, jangan engkau melakukan perbuatan jahat kepadanya. Jadi kita lihat Tuhan menyertai Yakub. Tuhan datang kepada Laban yang sudah marah, dan di pikirannya dia akan melakukan perbuatan jahat ketika dia bertemu dengan Yakub. Tetapi Tuhan mendatangi dia, Tuhan melarang dia. Kalau kita lihat perkataan Tuhan kepada Laban, ini merupakan ancaman supaya ia tidak berbuat jahat, supaya Laban gak berbuat jahat. Jadi Tuhan sebenarnya mengancam Laban, jangan sampai kalau engkau berbuat jahat, kalau engkau berbuat jahat, pasti Laban akan mengalami balasannya daripada Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai Yakub. Dan kalau kita lihat bukti dari penyertaan Tuhan, Yakub pulang dengan berkat Tuhan yang melimpah. Di ayat 42 dikatakan, ini perkataan Yakub kepada Laban, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Allah menyertai Yakub pulang dengan setiap harta kekayaan, tidak dengan tangan hampa, tapi dia pulang bersama dengan istri-istrinya, dia pulang dengan harta kekayaan. Kenapa hal itu terjadi? Apa yang dimiliki Yakub, baik perlindungan, harta kekayaan, itu semua hanya karena Allah ada menyertai kehidupannya. Yang saya percaya Tuhan yang sama yang ada menyertai setiap kehidupan kita sampai hari ini. Kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada yang akan mencelakakan kita. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang akan bertindak. Tuhan kita adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia yang sudah melindungi dan memberkati Yakub, Dia juga yang akan menyertai, melindungi dan pasti memberkati kehidupan kita. Mengapa Allah menyertai Yakub, melindungi dan memberkatinya? Kita lihat yang pertama, Yakub menyembah hanya kepada Tuhan yang benar, Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak. Allah yang benar. Hal ini menunjukkan Yakub punya iman yang teguh kepada Tuhan, sama seperti Abraham dan Ishak. Itu sebabnya Allah menyertai, melindungi, dan memberkatinya. Firman Tuhan pada saat ini juga mengajari kita, jadilah umat-umat Tuhan yang hanya menyembah kepada Tuhan yang benar. Firman Tuhan juga melarang kita untuk menduakan Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi kita punya andalan lain yang kita andalkan. Itu bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Yakub hanya punya satu Tuhan dan imannya hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang memberkati kehidupannya. Kalau kita tahu iman kita hanya kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, saya percaya kita pun menikmati hal yang sama. Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua kita lihat, Laban ini adalah penyembah berhala. Jadi Yakub ini menyembah kepada Tuhan, dia tidak menyembah kepada berhala, ya. Laban ini penyembah berhala. Di dalam ayat 30 sampai ayat 32 kita lihat, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Ini perkataan Laban, ya. Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu, sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Jadi kita lihat, Yakub hanya menyembah kepada satu Tuhan. Laban itu penyembah
berhala. Itu sebabnya mengapa Allah menyertai Yakub, melindungi dan memberkati Yakub, sedangkan Laban tidak. Ya, karena Yakub menyembah kepada Tuhan yang benar, tetapi Laban menyembah kepada berhala. Terafim itu artinya patung berhala. Alkitab menyatakan bahwa penyembahan berhala adalah suatu perbuatan yang menentang kehendak Tuhan dan merupakan suatu kebencian dan kekejian di hadapan Tuhan. Itu sudah ditulis dalam Ulangan 32 ayat 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Jadi kita lihat penghukuman kepada bangsa Israel karena mereka tidak menyembah Allah yang benar, tetapi mereka menyembah berhala, patung-patung berhala. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau menikmati berkat yang sama dari berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, jadilah umat-umat Tuhan yang menyembah hanya kepada Allah yang benar, sebab hanya dari Dia ada berkat dan perlindungan. Saya percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan menjadi bagian dari setiap kehidupan kita, setiap kehidupan jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Dia juga Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Ajar kami menjadi umat-umat Tuhan yang hidup dalam kebenaran-Mu, yang hanya menyembah kepada Engkau Allah satu-satunya yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami percaya Tuhan, di sana penyertaan Tuhan akan kami nikmati. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai Yakub dan memberkati Yakub, kami percaya penyertaan yang sama, berkat yang sama juga Tuhan curahkan dalam hidup kami. Karena hanya kepada Tuhan kami menaruh iman pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Engkau adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Engkau berikan. Engkau tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.